internasional. Perdagangan erat kaitannya dengan pasar perdagangan berarti proses pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lain maupun dengan uang perdagangan bisa terjadi dalam batas wilayah tertentu atau lokal, wilayah dalam satu negara atau nasional, bahkan antar negara atau internasional. Dari kegiatan impor dan ekspor di atas dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut. A. Jumlah ekspor lebih besar daripada impor sehingga neraca perdagangannya disebut aktif. B. Jumlah ekspor lebih kecil daripada impor sehingga neraca perdagangan disebut pasif. C. Jumlah ekspor sama dengan impor sehingga neraca perdagangannya disebut seimbang atau balance. B. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional mempunyai manfaat bagi pelakunya. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara yang mempunyai kelebihan barang, misalnya minyak bumi, bisa menjual minyaknya ke luar negeri. Kemudian uang hasil perjualan minyak bumi tersebut bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Secara lebih rinci, dapat dikemukakan bahwa perdagangan internasional mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Kemungkinan terjadinya spesialisasi. 2. Dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. 4. Memperluas daerah pemasaran. 5. Mempercepat proses alih teknologi. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut adalah 1. Suatu negara tidak mampu memproduksi sebuah barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang terjadi kebutuhan produk sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan devisa untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka peningkatan penerimaan negara mengekspor barang dan jasa produk dalam negeri ke luar negeri. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak Adam Smith. Adapun yang dimaksud dengan keunggulan mutlak adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. 2. Teori keunggulan komparatif David Ricardo. Dalam bukunya, David Ricardo mengatakan bahwa setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, baik memiliki kemampuan tidak memiliki keunggulan absolutnya sendiri. Kebijakan dan tujuan perdagangan internasional. 1. Tarif atau biaya masuk. Tarif atau belum masuk ke dalam pajak yang dikenakan pada barang impor. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi produksi dalam negeri dari banyaknya produk impor. 2. Kuota. Kuota adalah batasan terhadap jumlah barang yang boleh diimpor oleh satu negara dari semua negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. 3. Larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah suatu negara melarang total semua ekspor komoditas tertentu. Alat dan cara pembayaran internasional. 1. Alat-alat pembayaran internasional. Adapun alat pembayaran internasional dan cara pembayaran internasional adalah sebagai berikut. A. Mata uang asing. B. Emas. C. Counter trade. D. Bill of exchange. E. Traveler. Cara pembayaran internasional. A. Cash payment. Merupakan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Cara pembayaran ini dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal importir. B. Open exchange. Open exchange merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan dengan cara barang yang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertakan surat pemerintah. Letter of credit. Letter of credit merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas pemerintahan pembeli barang importir di mana bank tersebut
menyetujui dan pembayaran wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. 1. Transaksi dalam neraca pembayaran. Transaksi tersebut adalah A. Transaksi barang dan jasa, B. Transaksi modal, C. Transaksi satu arah, D. Transaksi pemindahan emas, E. Transaksi pengangkutan mata uang. 2. Fungsi neraca pembayaran. A. Sebagai alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam perdagangan internasional dari suatu negara. B. Sebagai alat untuk mengetahui pos-pos dan neraca pembayaran negara tersebut dengan cara tertentu. 3. Komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri dari 5 neraca bagian yang saling berhubungan, yaitu 1. Neraca perdagangan, 2. Neraca jasa, 3. Transaksi modal, 4. Selisih perhitungan bersih, 5. Lalu lintas moneter. 1. Fungsi devisa. Pada fungsi devisa adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar internasional. 2. Sebagai alat pembayaran barang-barang ekspor maupun impor oleh suatu negara. 3. Sebagai alat pembayaran untuk utang luar negeri. 4. Sebagai alat pengukur nilai ekonomi suatu negara. 2. Tujuan penggunaan devisa. Tujuan penggunaan devisa adalah sebagai berikut, yaitu pembayaran impor barang atau jasa pembayar pengguna jasa dari luar negeri, membiayai perjalanan dinas, kenegaraan pejabat ke luar negeri untuk melaksanakan pembangunan, membiayai pengiriman misi, kesenian dan kebudayaan, dan kontingen olahraga ke luar negeri, pameran bunga, dan cicilan utang luar negeri.